Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah pengajian di channel ANC yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada hari ini masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita dalam keadaan pandemi corona masih bisa ngaji dalam keadaan sehat. Kedua kalinya semoga sholawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya besok pada hari kiamat. Pada kesempatan hari ini mari kita ngaji tentang masalah kaifiyatus salam, bagaimana kita mengucapkan salam sebagai kelanjutan dari pengajian yang kemarin. Masih referensinya kitab syarahnya kitab Adhkar, yaitu Al-Futuhatur Rabbaniyah. Yang paling utama ketika kita mengucapkan salam yaitu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan ma'rifatnya lafaz assalam. Jadi ada alnya lafaz assalam, sebagaimana hal tersebut itu adalah yang paling utama. Kemudian menambah warahmatullahi wabarakatuh, ini merupakan yang paling sempurna. Apa yang disampaikan Ibnu Qayyim, kita menyantumkan lafaz warahmatullahi wabarakatuh ini ada beberapa hikmah, karena seseorang itu di dalam mengambil kemanfaatan kehidupan ini tidak lepas dari selamat dari segala sesuatu yang tidak baik, dan juga tidak lepas dari mendapatkan kebaikan dan terusnya kebaikan tersebut. Sehingga kata-kata assalamualaikum, yaitu mendoakan dengan kata assalamualaikum, keselamatan atas kalian, ini memuat keselamatan dari keburukan, itu semoga atas kalian. Kemudian warahmatullah, ini memuat kebaikan atas kalian. Wabarakatuh, dan berkah Allah juga atas kalian. Wabarakatuh itu menyimpan terusnya kebaikan tersebut, semoga atas kalian. Karena apa? Idil barokah kasratul khair wa istimroru. Karena barokah itu adalah banyaknya kebaikan dan terus menerusnya kebaikan tersebut. Sehingga ketiga kalimat tersebut ini sudah mencakup semua apa yang diinginkan, yaitu terhindarnya keburukan dan hasilnya kebaikan, dan kebaikan itu terus menerus. Itulah hikmah daripada mengucapkan salam dengan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keselamatan atas kalian, kemudian rahmat Allah juga atas kalian, kemudian berkah Allah juga atas kalian. Karena minimal salam itu baik mengucapkan atau menjawab itu ada dua. Yang pertama harus dengan suara yang keras. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab At-Tuhfah. Minimal salam baik mengucapkan atau menjawab itu harus dengan suara yang keras. Sekira dalam keadaan normal bisa didengar itu. Kemudian yang nomor dua,
jawaban itu harus seketika. Jawaban salam itu harus langsung. Ketika ditunda-tunda atau diundur, maka itu tidak dikategorikan sebagai jawaban. Sehingga kalau ditunda atau diundur, orang tersebut itu akan dosa karena belum dianggap menjawab salam. Itu adalah minimal mengucapkan salam dan menjawab salam. Kemudian di dalam menjawab salam dengan menggunakan waalaikumsalam, dengan memakai wawu dan memakai jamak, itu mimul jam'i. Meskipun yang diucapi salam itu hanya satu orang, karena kita sengaja kepada para malaikat. Dengan menggunakan wawu ini adalah merupakan kesunahan. Umpama tanpa wawu itu sudah cukup. Dalam menjawab salam ini juga boleh dengan kalimat waalaikum salamun atau waalaika salamun dengan nakiroh, itu juga boleh, sekedar boleh. Akan tetapi yang paling utama yaitu dengan menggunakan lafaz assalam kedua-duanya, baik itu memulai atau menjawabnya. Berarti assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Ini adalah yang paling utama atau yang paling baik. Kemudian di dalam menjawab salam yang paling utama dengan menggunakan kalimat waalaikumsalam. Meskipun dengan waalaikumsalam itu sudah cukup. Ini ada rahasia atau ada faidah yang tersembunyi di situ. Yang pertama, di dalam menggunakan lafaz waalaikumsalam dengan kalimat assalam ada alnya itu tujuan orang yang menjawab tersebut itu sesuai dengan apa yang ia terima dari salam orang yang mengucapkan salam, sehingga seakan-akan kita ucapkan dzalikas salam alladzi talabtahu li mardudun alaika wa waqi'un alaika. Jadi semoga keselamatan juga atas kalian. Jadi orang yang mengucapkan salam itu kan mendoakan semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkah Allah kepada kalian. Kemudian dijawab waalaikumsalam, dan salam berkah dan keselamatan itu juga atas kalian. Sehingga orang yang menjawab itu persis dengan apa yang disampaikan oleh orang yang mendoakan salam tersebut. Karena hal tersebut ini tidak akan bisa hasil kecuali dengan lafaz yang makrifat. Kalau dengan nakirah maka belum berhasil atau tidak berhasil sebagai jawaban daripada salam tersebut. Karena lafaz yang makrifat meskipun berulang-ulang disebutkan dan lafaznya satu, ini artinya satu. Li'annal mu'arraf wa in ta'addada dzikru wa tahadda lafdu fa wa syai'un wahid bikhilafil munakkari, berbeda dengan lafaz yang nakirah. Jadi lafaz makrifat assalam meskipun beberapa kali disebutkan itu artinya satu, sehingga jawaban itu merupakan mendoakan daripada orang yang telah mendoakan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian faedah yang nomor 2, di dalam menjawab salam ini ada 3 makam atau 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan fadlin, maqamu fadlin, tingkatan utama. Yang nomor 2 maqamu adlin, tingkatan seimbang atau adil. Yang nomor 3 tingkatan dzulmin, maqamu dzulmin, tingkatan menganiaya. Tingkatan utama sebagaimana ketika kita menjawab salam dengan jawaban yang lebih sempurna daripada salamnya. Jadi kita didoakan, kita balas dengan doa yang lebih sempurna.
Misalnya kita didoakan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan jawaban yang utama. Kemudian jawaban yang sepadan atau seimbang atau adil yaitu kita jawab dengan seperti salam yang ada. Jadi ayyarudda alaihi nadhiroha, kita jawab sesuai dengan salam yang telah disampaikan. Misalnya kita diucapi salam Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Ini namanya adil atau seimbang, sepadan. Kemudian yang nomor 3 adalah jawaban salam yang aniaya atau yang zulmun, yaitu kita menjawab salam dengan jawaban yang kurang sempurna atau lebih sedikit daripada yang telah disampaikan oleh orang yang mengucapkan salam. Misalnya kita diucapi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita hanya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini namanya jawaban yang menganiaya atau yang kurang baik atau kurang seimbang. Kemudian faedah yang terakhir yang nomor 3, ketika kita mengucapkan salam dengan jawaban Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Ini adalah memang jawaban yang sesuai dengan orang yang menjawab. Ini dengan menggunakan assalam, jadi dengan makrifat Waalaikumsalam. Karena orang yang mengucapkan salam ini artinya orang itu mendoakan, sehingga ketika kita didoakan maka kita harus mengembalikan atau membalasnya, mendoakan kepada orang yang telah mendoakan kepada kita, sehingga orang itu sayugianya dengan menggunakan redaksi Waalaikumsalam tadi itu. Karena dengan kata-kata Waalaikumsalam artinya kita itu mendoakan kepada orang yang telah mendoakan kepada kita. Karena assalamnya itu adalah ya assalam yang telah disampaikan tadi itu, sebagaimana yang tadi di awal sudah disinggung. Dengan menggunakan kalimat Waalaikumsalam, ini kita artinya sudah mendoakan kepada orang yang telah mendoakan kepada kita. Karena lafaz assalam sebagaimana tadi disampaikan, meskipun beberapa disebutkan itu artinya sama. Jadi assalam yang kita balaskan itu ya assalam yang tadi disampaikan. Berbeda kalau kita menggunakan lafaz yang nakirah Waalaikumsalam. Ini artinya kita itu belum mendoakan kepada orang yang tadi mendoakan kepada kita, meskipun secara jawaban itu kita sudah cukup, kita tidak terkena hukum dosa di dalam menjawab salam. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin hal ini penting karena hampir setiap hari kita ucapkan, maka kita juga harus mengetahui sebenarnya bagaimana kita mengucapkan salam dan bagaimana kita sebaiknya harus menjawabnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.